Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Alhamdulillah kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. Insyaallah kita akan belajar tentang hukum-hukum. Pertama kali kita akan belajar tentang sholat. Sebelum kita belajar sholat, tentunya kita belajar apa-apa yang kita lakukan sebelum sholat, yaitu kita bersesuci dari najis dan bersesuci dari hadas. Bersesuci dari hadas ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil dengan cara berwudu, hadas besar dengan cara mandi. Kita mulai dulu bersesuci dari najis. Seseorang tidak sah sholatnya kecuali harus suci dari najis. Badannya harus suci dari najis, pakaian dan tempat. Tiga hal ini harus suci dari najis. Karena itu syarat sahnya sholat. Kita akan membahas apa-apa yang dianggap najis oleh syariat. Karena tadi kita katakan tidak sah sholat kecuali harus suci dari najis. Yang pertama adalah kencing dan berak. Kencingnya dan berak ini najis. Rasulullah mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian menginjak najis, maka sesungguhnya tanah itu bisa mensucikannya. Ya, ini yang pertama, kencing dan berak. Kemudian yang kedua adalah madhi. Apa itu madhi? Madhi adalah cairan yang lembut yang keluar ketika syahwat, atau ketika bercumbu, atau ketika ingat tentang jima, maka keluarlah cairan ini. Dan biasanya cairan ini keluar tanpa kita sadari. Ini keluarnya pada laki-laki. Madhi. Madhi tidak mengharuskan kita mandi, tetapi madhi ini adalah najis. Ini tadi, madhi itu biasa keluar ketika syahwat, ketika bercumbu, ketika ingat jima atau menginginkan jima. Dan keluarnya tidak seperti mani. Keluarnya tanpa disadari. Dan ini ada pada laki-laki dan perempuan. Dan bahkan dikatakan perempuan lebih banyak madhinya daripada laki-laki. Ini najis. Dan ulama sepakat akan hal ini. Madhi itu najis. Rasulullah mengatakan tentang madhi, yaghsil dzakarahu wa yatawadda. Dia harus mencuci kemaluannya dan berwudu. Ya, membatalkan wudu dan najis. Adapun kalau terkena pakaian, maka pakaian tadi juga harus dibersihkan. Tapi karena madhi ini najis yang ringan, maka mensucikannya dengan cara yang ringan. Cukup dipercikkan air, cukup dikasih air, semua sudah kena air, cukup. Walaupun najis tadi tidak keluar dari kain tersebut, yang penting sudah terkena air, cukup. Ini najis yang ringan, madhi, seperti kencingnya bayi laki-laki yang belum makan secara umum kecuali ASI. Itu juga najisnya ringan. Cukup dikasih air, cukup dipercikkan. Apa itu percik? Dipercikkan itu dikenakan air. Walaupun najis belum keluar, itu sudah cukup. Termasuk yang najis adalah wadi. Kalau wadi ini cairan keluarnya setelah kencing, ya jelas itu najis. Kemudian yang berikutnya, benda najis yang berikutnya adalah darah haid. Najis, ulama sepakat tanpa ada perselisihan di antara ulama. Kalau yang ada perselisihan itu adalah darahnya manusia, itu ada perselisihan. Ya, nanti akan kita terangkan, walaupun sudah ada ijma dari para ulama
darahnya manusia juga najis, tapi tetap ada perselisihan. Jadi sebenarnya maksudnya sebagian ulama itu menganggap ijma bahwa darah manusia itu najis, tapi masih ada sebagian ulama yang menganggap ijma itu tidak benar. Tapi insya Allah nanti akan kita terangkan di akhir. Tapi di sini terjadi kesepakatan bahwa darah haid itu najis tanpa ada perselisihan di antara ulama. Kemudian yang keenam, benda najis yang berikutnya adalah kotoran hewan yang tidak boleh dimakan. Kotoran keledai atau semua hewan yang tidak boleh dimakan, kencing dan kotorannya najis. Rasulullah pernah BAB, Rasulullah pernah buang air besar, kemudian menyuruh sahabat untuk mendatangkan batu. Kemudian didatangkanlah 3 batu, tapi yang ada cuma 2 batu. Yang ketiga ini adalah kotoran keledai yang sudah kering. Kemudian Rasulullah memegang 2 batu dan membuang yang ketiga, yaitu kotoran keledai yang sudah kering tadi. Rasulullah mengatakan dia rijsun, itu adalah najis. Adapun kalau hewan itu boleh dimakan, maka kotoran dan kencingnya ini diperselisihkan. Nanti akan kita terangkan bahwa pendapat yang lebih kuat, kotoran dan kencingnya hewan yang boleh dimakan tidak najis. Nah, jadi dalam beberapa permasalahan agama ini memang terjadi perselisihan di antara para ulama. Semuanya memiliki dalil-dalil yang kuat. Tapi apa yang kita sampaikan itu sesuai kemampuan kita. Kalau ada yang berbeda dan dia lebih menguatkan pendapat yang lain, maka silahkan. Ini masalah ijtihadiyah yang kita katakan wajar terjadi perselisihan, karena memang dalil-dalil di antara para ulama ini memang kuat. Maka insya Allah perselisihan yang seperti ini tidak membuat kita saling membenci, tidak membuat kita saling bermusuhan. Kemudian benda najis yang berikutnya adalah anjing. Anjing ini najis, liurnya najis. Dalam sebuah hadis yang sahih, cara mensucikan bejana salah seorang di antara kalian, apabila bejana tadi dijilat anjing, maka dengan cara mencucinya 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Jadi air yang ada di bejana tadi dibuang dulu, kemudian kita cuci yang pertama dengan tanah basah kita oset-osetkan, kemudian tanahnya dibuang, kemudian dicuci dengan air sampai 6 kali. Yang pertama itu tanah, yang 6 itu air. Dalam hadis ini dikatakan yang najis itu liurnya. Terus bagaimana dengan badannya? Bagaimana dengan kakinya? Itu pun juga najis. Karena sesuatu yang paling suci itu adalah liur. Kalau liur saja itu najis, maka kaki lebih najis. Kaki lebih najis. Badannya juga najis. Tetapi perlu diingat, kalau kita memegang badannya anjing, kalau tangan kita kering, badannya anjing kering, maka tidak menular. Karena kering dengan kering itu tidak menularkan najis. Tapi kalau salah satunya basah atau dua-duanya basah, maka menular najis tersebut. Ya. Termasuk benda najis adalah babi. Babi itu lebih najis daripada anjing. Apanya yang najis? Seluruhnya. Entah itu liurnya, entah itu tulangnya, entah itu badannya, kakinya, semuanya najis. Jadi kalau misalkan kakinya babi atau kakinya anjing masuk di bejana, maka cara mencucikannya sama seperti tadi. Dibuang dulu, kemudian dicuci 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Tanah itu yang pertama. Kemudian yang 6 itu air. Jadi pakai tanah, dioset-osetkan, kemudian tanahnya dibuang, gebyur pakai air, bersih, buang sampai 6 kali. Itu cara mensucikan bejana yang terkena anjing ataupun babi. Alhamdulillah, kita cukupkan segini dulu. Insya Allah kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a
wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala walhamdulillahi rabbil alamin.